Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Ya, alhamdulillah. Hari ini semuanya dapat hadir. Sebelum mengawali kegiatan hari ini, saya cek dulu sepertinya ada dua yang tidak hadir hari ini. Saya hafal jumlahnya. Yang tidak hadir hari ini adalah Pak Hatta dan juga Pak Arifin. Ada dua yang tidak hadir hari ini. Tadi sudah WA ke saya, semoga karena dalam kondisi sakit semoga segera sembuh. Mengawali kegiatan kita hari ini agar semuanya tidak berakalan, marilah kita awali dengan berdoa bersama. Hari ini tanggal berapa ini? Tanggal 13 adalah jadwalnya Pak Hatta. Pak Hatta tidak masuk. Nanti 1 tambah 3, 4. Bu Yenti. Mbak Yenti silakan memimpin doa. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa sebagai yang berkendaya teman-teman. Doa mulai. Selesai. Terima kasih. Semoga dengan doa yang dipanjatkan oleh Pak Yenti kita dapat diberikan keberkahan dan ilmu yang bermanfaat hari ini. Jadi begini ya, hari ini ada sebuah kejadian ketika saya berangkat ke sini kan. Kejadiannya di luar prediksi saya, sehingga saya jadi hari ini hampir sampai terlambat sambil ngebut-ngebut. Apa kira-kira? Nanti saya ceritakan dalam kegiatan ini. Jadi kegiatan kita hari ini adalah belajar dan bermain sedikit tentang berpikir motivasi. Nah, jadi dengan materi mengenai masalah sehari-hari, tujuan kita hari ini belajar yaitu yang pertama adalah paham konsep berpikir komputasional. Apa sih itu komputasional? Wah, nanti aja. Jadi saya spill dikit ceritanya. Tadi pagi ketika saya berangkat, saya mencari kunci sepeda motor saya. Dan ternyata biasanya ada nancep di sepeda motor. Tapi tadi pagi tidak ada dan tidak saya temukan. Harusnya pagi saya sudah pakai seragam, pakai sepatu, ambil sepeda motor, mencekkan kunci, nyalakan, digas dan motornya jalan. Tapi tadi pagi tidak. Saya mengalami perubahan kegiatan tadi pagi. Setelah saya berseragam lengkap, bersepatu, saya harus mencari dulu sampai ketemu. Dan itu menghabiskan waktu sekitar 20 menit lebih. Mencari di kamar tidak ada, di lemari cantolan kunci tidak ada. Akhirnya saya tanyakan kepada terduga yang kira-kira menyembunyikan kunci saya. Akhirnya ketemu. Beliau mengaku dia adalah anak saya sendiri. Nah, dia mengakui kuncinya dipakai untuk kunci tertekan. Nah, jadi akhirnya berubah. Jadi harusnya pada tadi berangkat langsung bus, ternyata harus mencari lagi, baru kembali lagi ke motor dan berangkat ke sekolah. Nah, itu yang kita pelajari hari ini. Jadi memahami konsep berpikir, lalu kedua menyusun algoritma atau langkah. Gimana sih kita seharusnya setelah ini harus bagaimana? Dan terakhir adalah menggunakan pendekatan berpikir komputasional. Nanti semuanya pasti bisa masalah ini, saya yakin. Ini berhubungan dengan materi coding yang akan kita bahas hari ini. Siapa bilang coding itu sulit? Sebelumnya Pak Jadi mau tanya dari beberapa dari kalian. Ini siapa yang ada? Pak Budi. Pak Budi sebagai seorang laki-laki pernah memasak nasi, Pak Budi? Pernah. Bagaimana rasanya Pak Budi? Dikhususi Pak. Dikhususi. Iya, dikhususi. Sampai 3 kali. Akhirnya dikutak ganti. Diukur pakai jari. Diukur pakai jari, dicelupkan. Masukkan magicom. Nah, terakhir yang paling penting adalah langkah untuk menjeblengkan magicom. Itu adalah runutan ketika membuat nasi. Berarti Pak Budi saya terbukti bisa membuat nasi. Tapi Pak Budi, misalkan suatu ketika jenengan khususi beras tadi atau kalau masak nasi, tiba-tiba dijeblengkan lampunya tidak nyala, listriknya mati. Gimana Pak Budi? Saya langsung nyari dandang. Nyari dandang Pak Budi. Dandang Masak pakai dandang. Nah, mungkin nggak pakai kompor juga bisa nyala dan mati, akhirnya jadi nasi. Mungkin dari yang lain ada lagi yang bisa menceritakan kira-kira kalau magicomnya mati apa yang terjadi? Beli makan Pak. Nah, bagaimana? Beli makan. Beli makan. Di warung. Karena tujuannya jadi nasi. Oke, bisa jadi. Ada lagi yang lain?
Minta tetangga, oke, ini kesosialnya bagus nih, jadi bisa minta tetangga. Nah, hari ini kita belajar itu anak, jadi terkait dengan ini. Sebelumnya semuanya jadi kita silakan meninggalkan tempat duduknya untuk berdiri tegak masa depan. Oke, karena kita hari ini berparti, maka silakan kursi-kursi yang sekiranya membahayakan diberikan dulu. Hari ini ada sebuah icebreaker permainan yaitu berkaitan dengan silakan susun sebuah barisan lurus, boleh menggak-menggok hingga sampai akhir. Dan awalnya dari sini, dan awalnya dari ujung sana, boleh menggok kemanapun, namun tetap berurutan. Barisan ini terdiri dari yang pertama kali menghirup oksigen di bumi dalam waktu 2 menit. Silakan dimulai. Buat baca yang awal di sini. Yang paling awal dulu menghirup oksigen di bumi. Gimana ya kira-kira? Yang merasa tahu airnya berapa? Bulan airnya berapa? Antaranya berapa? Satu lima detik, silakan bukan dibuatnya. Tamat. Terus berulang menyambung, sambung menyambung. 96. Ada yang tahunnya sama gimana ya? Kalau tahunnya sama gimana ya? Silakan berulang dari yang pertama kali menghirup oksigen di bumi. Silakan berulang dari yang pertama kali menghirup oksigen di bumi. Habis? Oke. Masih ada 3 menit tapi sudah selesai. Kita cek dulu. Bapak tahun berapa? 78. Ibu? 83. Oke, aman. 84 aman. 84 aman. Terus apa? Bulan? Bulan 7? Oh, oh, ternyata nggak bisa berjalan karena berdisi. Lanjut, karena 7. Tambah 87. 86. Oke, terus lagi. 86. 91. Oh, 90. 90. Bulan apa, Pak? April. Oh, aman. Aku ngaku ini sudah 1. Aman. Bulannya? Oh, tambah ya? Berapa? 19. Berapa, Pak? 92. 94. 95. 96. 98. Oke, aman. Oh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 ini akan kita bagi menjadi 3 akhir atau 3 tim. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Silakan masing-masing mencari markas atau tempat yang paling nyaman menurut panjenengan semuanya. Boleh duduk, boleh berdiri, boleh resepan, boleh apapun. Kenapa kita harus bicara tempat? Karena benar yang data dia selanjutnya. Ini benar yang kita selanjutnya. Oke, boleh, di sini juga boleh. Boleh. Sudah? Semuanya sudah menemukan tempat paling nyaman? Sudah nyaman? Nyaman dengan tempatnya? Oke. Nyaman dengan tempatnya? Oke, kita akan beri nama tim ini. Dari yang pertama tadi mana? Sebelah mana? Tim 1, tim 2, tim 3. Ada 3 tim yang kita bagi ini. Nah, kegiatan ini berhubungan pada suatu hari. Pada suatu hari ada seorang bapak-bapak bilang, wah, ada yang hilang sepertinya. Sepertinya aku harus minta bantuan agen coding terbaikku ini. Ini kira-kira Pak siapa ya ini? Tiba-tiba ada yang bergetar di dompet, di saku celana. Apa ya bukannya ini kira? Karena ini rahasia, makanya tidak bisa tahu. Tiba-tiba siap bos, karena ini orang yang tanpa sambat, rasanya siap kok meskipun dia capek. Kira-kira kegiatannya apa hari ini? Berhubungan dengan ini. Halo semuanya,
saya akan minta tolong pada seluruh peserta bahwa saya telah kehilangan beberapa benda yang sangat penting bagi saya. Jadi saya mohon untuk bantuannya menemukan benda yang saya cari ini berdasarkan petunjuk rahasia yang akan segera saya berikan kepada seluruh agen. Terima kasih dan selamat bertugas. Bapak Kemudian ada perintah rahasia dari Bapak Didin ya Pak. Dari Bapak Didin memberikan perintah rahasia kepada 3 agen. Nah, perintahnya rahasia. Nah, perintah ini dalam bentuk lembar rahasia. Ini masing-masing tim tidak sama. Tim 3 mana 3? Dan dulu tim 2, silakan tim 2 dan tim 1. Tim 1. Saya bacakan dulu, jadi masing-masing tim sudah mendapatkan lembar kegiatannya masing-masing. Nah, jadi di lembar kerja tadi ada sebuah petunjuk, rangkaian petunjuk, beberapa petunjuk, dan itu harus dikerjakan secara runut. Kira-kira apa saja petunjuknya dari Pak Didi? Yang pertama, yang pertama membuat sebuah kelompok surat, lalu nanti akan mengisi kotak-kotak di situ berdasarkan sandi atau rahasia yang terdapat di bawahnya. Kira-kira sudah siap laksanakan? Boleh mengambil alat tulisnya dulu atau perlengkapan lain yang sekiranya diperlukan. Silakan dipahami dulu. Oke. Nah, silakan nanti bisa dibagi dengan kelompoknya, diisi, lalu dilaksanakan sesuai dengan tugas yang terdapat di situ. Jika diharuskan untuk keluar ruangan, silakan berangkat menuju keluar ruangan dan menemukan sebuah benda yang dicari dalam petunjuk tadi dan rahasiakan benda tersebut, lalu bawa lagi ke dalam ruangan atau dalam markas. Oke, terima kasih Bapak Didi naranya, dan selanjutnya adalah selamat bertugas. Ya dulu. Cek dulu. Syuting nih, oke. Cek dulu, rahasiakan kodenya dari yang lain. Jangan sampai tim lain tahu, karena masing-masing kodenya dari sama. Bendanya nggak boleh tertukar, karena masing-masing rahasia. Oke. Oke, kalau keluarga silakan. Silakan ikuti perintahnya, boleh diikuti sesuai dengan urutan perintahnya. Udah tenang, udah ya. Oke, silakan ikuti perintah sesuai dengan yang ada di. Silakan cek perintahnya sesuai dengan perintahnya. Sesuai dengan perintahnya. Diapain ini kira-kira? Gitu apa? Cek lagi perintahnya, cek lagi perintahnya. Cek lagi perintahnya. Kelas saudara di depan motor. Orang belajar nih. Oke, sudah ketemu. Rahasiakan bendanya, silakan kembali ke markas jika sudah ditemukan. Oke, ada yang masih mencari. Rahasiakan bendanya. Itu satu benda, Bu. Satu benda. Silakan dirahasiakan bendanya. Cek sih. Wow, ada yang sampai jauh. Kita cek dulu sampai mana. Cek dulu, ikuti perintahnya. Pasti ditemukan asalkan sesuai dengan perintah. Di bawah pohon. Satu benda, Bu. Ingat, wastafelnya nggak cuma satu ya, clue-nya.
Wah, ini ada yang sampai jauh ini. Rahasiakan bendanya, Pak. Jangan sampai kasih tahu, Pak. Rahasiakan bendanya. Oh, tinggal satu. Ada satu tim yang belum. Sudah temu, Bu? Sudah ketemu. Itu sudah ketemu. Rahasiakan bendanya. Jika sudah dirahasiakan, silakan kembali ke ruangan atau kembali ke markas masing-masing. Dan silakan berkumpul bersama timnya. Rahasiakan bendanya. Rahasiakan bendanya. Kurang 5 menit sudah selesai. Rahasiakan bendanya, Bapak Ibu. Karena masing-masing sudah sama nih. Sudah silakan kembali ke markas, Bapak Ibu. Masing-masing akhir silakan kembali ke markas dan beristirahat sejenak. Kita ambil nafas semuanya. Tarik nafas, keluarkan. Tarik nafas, keluarkan. Sudah semuanya sudah berkumpul dengan semangat? Ada yang tertinggal? Tidak ada ternyata. Oke. Sekarang selanjutnya apa ini? Moment of truth. Kita cek dulu dari tim satu mana? Tim satu sekarang bisa maju. Rahasia bedanya sama satu. Sekarang maju dulu. Semua tim satu sama kali satu. Tim satu ada kesulitan nggak ketika mengerjakan? Tidak. Ketemu bedanya. Yakin benar? Yakin? Oke, kita saja. Moment of truth dari tim satu. Bedanya adalah oke, satu, satu berarti saya tugas dengan baik. Tidak ada kendala. Bagaimana kamu tadi? Oh, gitu. Jadi ya, kita itu buat sampel. Kalau ada usaha lagi, kita cek usaha lagi. Cek lagi. Oke, terima kasih. Partisipasi tim satu, silakan kembali ke markasnya masing-masing untuk tangan yang meriah tim satu. Tim dua silakan, mana tim dua? Oke, tim dua silakan. Oh, ini tim dua bendanya mana ini kira-kira? Cek dulu, bendanya warna apa? Yakin? Apakah itu benda warna? Yang bawah siapa? Oke, rahasia. Oke, silakan tunjukkan benda rahasia yang tertanda tim biru. Apa itu kira-kira? Perintahnya apa tadi? Coba kita cek perintahnya. Yang pertama, keluar kelas, terus ke belakang, di depan motor, pereda nyeri. Apakah benar? Apakah asam mefenama pereda nyeri? Kita cek. Oh, oke, ternyata benar. Dan tepuk tangan untuk tim 2. Oke, terima kasih partisipasi tim 2. Silakan kembali ke markas. Terakhir adalah tim 3. Silakan tim 3. Mana tim 3? Oh, ini tim 3 benarnya rahasia sampai buntel nih. Membayangkan. Dan ini adalah tim yang sampai penjelajahannya sangat jauh sampai berkeringat. Oke. Tim 3 silakan dibacakan hasilnya. Apa tadi? Yang pertama, keluar kelas. Sarang rumput. Di bawah pohon. Pil swallow hitam. Ini sangat sulit. Apakah benar? Benda yang ditemukan adalah sesigar atau sebelah sandal pil swallow hitam. Cek. Oke, ternyata alhamdulillah benar. Kita tepuk tangan yang meriah untuk tim 3. Oke, terima kasih banyak. Silakan kembali ke markas masing-masing. Alhamdulillah dari yang kita laksanakan tadi. Kenapa kita bisa menemukan sebuah benda? Ya, ada yang bisa mengemukakan kenapa kira-kira? Karena ada petunjuknya. Karena mengikuti instruksi yang diberikan. Nah, karena mengikuti instruksi yang diberikan dengan urutan 1, 2, 3, 4. Jika kita langsung menuju ke nomor 4, apakah bisa? Tidak bisa, karena kita tidak tahu di mana. Kita hanya satu saja? Tidak bisa. Semua harus berurutan. Nah, itulah yang kita pelajari dengan berpikir komputasional. Jadi sebenarnya kita sudah menerapkannya sehari-hari sejak dulu sampai sekarang. Oke, semuanya sudah paham? Ada yang masih bingung? Tidak ada. Alhamdulillah tidak ada yang bingung. Jika tidak ada yang bingung, maka kita akan melanjutkan ke satu lagi, yaitu adalah asesmen. Asesmen 2 menit. Oke, asesmen silakan dikerjakan. Di scan bisa, tapi bisa. Di lewat kertas bisa. Oke, sudah selesai. Terima kasih. Asesmen sudah dikumpulkan.
Oke, nah selanjutnya terakhir adalah kita refleksi dulu biar nggak capek. Yang pertama, apa yang kita pelajari hari ini? Berpikir komputasional secara berulang. Ada lagi Bu? Instruksi. Mengikuti instruksi, betul. Nah itu adalah kata kuncinya kita hari ini. Yang kedua, apa yang paling menyenangkan dari kegiatan kita hari ini? Menjelajah. Oke, berjelajah kita. Ada lagi yang menyenangkan? Kerjasama. Kerjasama. Kalau nggak kerjasama, Yang bisa. betul. Jadi beban kelompok kalau bisa. Terakhir ini, apakah langkah menyelesaikan permasalahan bisa ditulis seperti instruksi komputer? Bisa. Bisa banget, karena kita sudah melaksanakannya sejak lama sebenarnya. Terakhir adalah bagaimana jika ada langkah yang terlewat? Kita gimana? Tidak jadi. Betul, tidak. Nah, tidak akan menemukan Sudah. benda atau tujuan seperti itu. Sama kita membuat hal yang lain. Sampai sini masih ada yang bertanyakan? Ya, paham semuanya? Oke, coba kalian semuanya. Nah, mengakhiri kita hari ini. Refleksi sudah, asesmen sudah, maka terakhir adalah kita. Wah, ada lagi ternyata. Ada ucapan dari Pak Didi. Bentar. Syukur Alhamdulillah, benda yang saya cari telah ditemukan. Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh peserta yang telah menunjukkan kerjasama yang luar biasa dalam belajar coding dan kecerdasan artifisial. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu trainer, Ibu Dewi dan Bapak Tito, serta Yayasan Bidbook Indonesia. Sekali lagi terima kasih banyak. Oh iya, video saya ini juga buatan kecerdasan artifisial dan digunakan dalam konteks pembelajaran. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan. Terima kasih Pak Didi. Nah, jadi alhamdulillah kita selesai kegiatan pembelajaran kita hari ini. Semoga memberikan manfaat bagi semuanya. Mengakhiri kegiatan kita hari ini, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Amin. Sekian dari Pak Didi. Sampai jumpa esok hari dengan semangat baru lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.